Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, murid-muridnya Bu Guru sangat semangat ya hari ini belajarnya. Nah, sebelum memulai pelajaran, Bu Guru mau mengecek kehadiran dulu. Mulai dari Ahmad. Hadir. Alif. Hadir. Cebi. Divin. Yovan. Zakyatul. Alhamdulillah ya, hari ini semuanya berangkat dan kita bisa memulai kegiatan belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang materi IPS. Nah, di tema 5 tentang pahlawanku. Nah, sebelum kegiatan memulai, kita awali dulu dengan kegiatan berdoa naik. Yuk kepada ketua kelas dipimpin berdoa. Ya berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Nah, untuk pemulai selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu nasional. Yuk, persiapan berdiri. Siap? Menyanyi dengan semangat ya. Pancasila, aku pendukungmu. Patrioto masih saya berperan untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat tadi makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Alhamdulillah. Yuk, silakan. Boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, dengan kegiatan kita yang selalu setiap pagi kita pembiasaan menyanyikan lagu nasional agar kita semakin cinta dengan negara kita. Siapa? Negara kita apa ya? Indonesia. Sip. Dengan lirik-lirik yang mengandung nilai-nilai kepahlawanan, kita jadi semakin cinta tentang tanah air kita, tanah air Indonesia. Kemudian
untuk kegiatan belajar hari ini kita punya 4 tujuan. Yang pertama, nanti setelah mengamati video dan membuat mind mapping atau peta pikiran tentang tokoh pahlawan, peserta didik mampu menganalisis, membandingkan informasi sebelum kalian tahu dan setelah kalian membaca tentang teks non-fiksi. Kemudian mempresentasikannya dalam menggunakan bahasa sendiri. Yang kedua, yaitu setelah penayangan video nanti di PowerPoint, anak-anak bisa menganalisis tentang sikap kepahlawanan tokoh ini termasuk dalam kerajaan mana, Hindu, Buddha, ataukah Islam. Kemudian yang keempatnya adalah menyajikan hasil identifikasi tadi dalam bentuk mind mapping secara tepat. Selanjutnya tentang kenapa sih kita harus belajar tentang hari ini? Pentingnya apa kita belajar untuk kegiatan hari ini? Nah, dengan kita kan nanti mau belajar nih tentang sikap-sikap pahlawan, tokoh pahlawan, sikap kepahlawanan yang harus kita tiru. Nah, dengan kita memahami sikap kepahlawanan tokoh dalam teks non-fiksi atau secara kisah nyata, nanti menjadikan kita akan lebih sadar lagi. Kenapa sih sikap-sikap apa yang penting perlu kita kuasai dan kita seperti sikap pemberani seperti tokoh-tokoh itu dan membela kebenaran, berani membela kebenaran dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita lebih berguna lagi, lebih bermanfaat untuk lingkungan hidup kita. Kemudian untuk kegiatan hari ini, garis besar untuk kegiatan hari ini yang pertama, nanti anak-anak mengamati dan melakukan tanya jawab. Nanti ada gambar, kita akan bertanya jawab tentang gambar itu. Yang kedua, yaitu mengamati video. Nanti ada video, nanti kita amati bersama. Isinya apa sih ya video itu? Nah, yang ketiga, menyimak materi perbedaan fiksi dan non-fiksi. Apa itu teks fiksi dan apa itu teks non-fiksi. Kemudian nanti anak-anak akan berkelompok. Nah, akan berdiskusi membuat mind mapping atau peta pikiran. Kemudian melakukan presentasi. Jadi nanti perwakilan kelompok ada yang melakukan presentasi. Dan kemudian di akhir ada kegiatan evaluasi. Kemudian, nah, sekarang kita masuk ke sini. Coba dilihat gambarnya. Siapakah ini? Yuk. Siapa ini? Nah, yang pegang namanya Kapitan Patimura. Ini yang pakai sorban Pangeran Diponegoro. Kemudian sebelahnya lagi, nah, Sultan Hasanuddin. Ini adalah contoh pahlawan di Indonesia. Ini adalah tokoh-tokoh pahlawan di Indonesia. Ada Kapitan Patimura, ada Diponegoro, kemudian ada Sultan Hasanuddin. Nah, dari sini ini kan contoh tokohnya nih. Ada ini, kemudian ke sini. Nah, lihat ke depan. Ada siapa aja di sini? Ada Sultan Iskandar Muda. Dari mana? Dari Aceh. Kemudian ada lagi Sultan Hasanuddin dari Makassar. Kemudian ini siapa ini? Raja Balaputra Dewa. Kemudian yang itu? Nah, Mahapati Gajah Mada. Bawahnya Hayam Wuruk. Banyak enggak ini? Banyak. Ini tadi udah mulai ada Kapitan Patimura. Kemudian tadi ada Pangeran Diponegoro. Di sini ada beda lagi nih. Nah, ada Raja Balaputra Dewa, ada Mahapati. Ini adalah tokoh-tokoh yang ada dalam kerajaan-kerajaan di Indonesia. Begitu banyak, ya enggak? Banyak enggak? Kalau banyak, kira-kira susah nggak sih untuk belajarnya? Biar kita paham tentang tokoh-tokoh itu. Susah nggak kalau banyak? Susah ya. Nah, karena beragam itu, tapi kita harus belajar nih. Jadi kita mau menentukan gimana ya caranya. Nah, ini karena ini sangat banyak, kita punya satu permasalahan. Bukan masalah sih sebenarnya kalau kita sudah bisa memahami. Ini hanya caranya, yaitu banyaknya tokoh dan kisah kepahlawanan pada masa penjajahan Indonesia. Banyak sekali, dan untuk memahaminya gimana sih caranya agar kita lebih mudah memahami sikap tokoh dari pahlawan itu masuk ke kerajaan mana, Hindu, Buddha, ataukah ke Islam, serta kita bisa membandingkan sebelum kita menggunakan media ini nih sama setelah menggunakan ini, apa sih perbedaannya? Sebelum kita nanti membuat mind mapping,
Nah, sama sebelum mind mapping kita bisa tahu. Setelah pakai mind mapping, oh ya kita bisa lebih tahu ini gambar, ini penjabarannya. Gitu ya. Jadi kita akan lebih paham, kita bisa menuliskan, oh siapa sih Raja misalkan Sultan Hasanuddin? Dia itu siapa? Lahirnya di mana? Nah, nanti kita bisa tuliskan dengan bahasa kita sendiri. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kita akan menyelesaikannya dengan cara berkelompok. Nah, setelah ini kita mulai membentuk kelompok dulu. Yuk, silakan membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi. Sudah membentuk kelompok? Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bu Guru mau cek semangatnya dulu. Semangat pagi? Pagi. Semangat pagi? Alhamdulillah, masih semangat. Nah, untuk kegiatan kita selanjutnya adalah kita akan membuat mind mapping, ya. Akan membuat peta pikiran. Sebelum itu, kita simak materi dulu yang di depan. Nah, apa itu mind mapping? Mind mapping disebut juga dengan peta pikiran. Kemudian nanti kita akan belajar tentang teks. Ada dua macam teks, yaitu teks fiksi dan juga non fiksi. Teks fiksi adalah teks yang isinya berupa khayalan penulis, karangan, jadi nggak benar-benar terjadi. Sedangkan kalau teks non fiksi adalah teks yang berasal dari kejadian nyata atau isinya benar-benar terjadi. Kalau kisah pahlawan, kira-kira fiksi atau non fiksi? Fiksi atau non fiksi? Non fiksi, karena kan pahlawan asli kan. Nah, benar-benar terjadi. Ada itu Gajah Mada, ada itu Kapitan Patipura. Nah, kalau benar-benar terjadi, berarti teks itu termasuk teks non fiksi. Nah, kita hari ini mau belajar tentang tokoh pahlawan dan kerajaannya, berarti itu termasuk teks non fiksi. Kemudian, nah, Bu Guru di sini punya video. Video ini kalian simak. Nanti kalian jadi gambaran untuk mengerjakan LKPD selanjutnya. Jadi dari video ini kita udah belajar tadi kan fiksi non fiksi. Apa itu mind mapping? Nanti anak-anak akan membuat mind mapping. Sebelum membuatnya kita akan menyimak materi yang ada di sini. Mas, selamat datang di channel Aku Pamit. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perjuangan seorang pangeran yang menolak untuk menjadi raja dan melawan Belanda, yaitu Pangeran Diponegoro. Lahir sebagai anak dari Sri Sultan Hamengkubuwono tidak membuatnya ingin menjadi seorang raja, namun justru ingin berjuang bersama rakyat melawan Belanda. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jika kamu tertarik dengan konten seperti ini, yuk subscribe channel Aku Paham agar kamu tidak ketinggalan konten-konten inspiratif selanjutnya. Penasaran seperti apa kisah selengkapnya? Yuk simak cerita berikut ini. Pada tanggal 11 November tahun 1785, bendara Raden Mas Mustahak atau Raden Mas Sontoloyo atau yang dikenal sebagai Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta. Ia merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III. Ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas, banyak membaca, dan ahli hukum Islam Jawa. Ia juga menolak keinginan sang ayah agar dirinya menjadi raja. Di usianya yang ke-27 tahun, ia menikahi Raden Ayurutno Maribroto, seorang guru agama dan putri kedua dari Kiai Gede Dadapa, dan dikaruniai anak laki-laki bernama Putra Diponegoro II. Pada tahun 1821, Pangeran Diponegoro berempati pada rakyat dan tidak rela
penyalahgunaan tanah oleh warga Belanda, Inggris, Prancis, dan Jerman. Setahun kemudian, ia memberontak terhadap keraton saat kepemimpinan Hamengkubuwono V karena pemerintah harus diwalikan kepada Bupati dan Raja dan Presiden Belanda. Pada tanggal 6 Mei tahun 1823, Belanda menyatakan semua tanah yang disewa orang Eropa wajib dikembalikan kepada pemiliknya pada 31 Januari 1826. Namun, pemilik lahan wajib memberi kompensasi kepada penyewa lahan. Di bulan Oktober tahun 1824, Pangeran Diponegoro mengadakan pertemuan untuk membahas perlawanan dengan Belanda. Ia lalu melawan Belanda dengan mengatakan pajak puasa kepada petani di Tegalrejo agar dapat membeli senjata dan makanan. Setahun kemudian, pada bulan Mei, ia semakin tidak terima saat Pati dan Raja atas perintah Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api melewati makam leluhurnya. Hal tersebut memulai perang saudara, yaitu antara orang-orang keraton yang berpihak pada Diponegoro dan yang anti Diponegoro atau antek Belanda. Di tahun yang sama, pada tanggal 20 Juni, pihak istana memutus dua bupati untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubuwono di Tegalrejo, namun tidak berhasil. Ia lalu merencanakan perlawanan terhadap Belanda dan menjadikan Kewassalaan di Bantul sebagai tempat persembunyian. Ia juga memimpin perang Diponegoro atau Perang Jawa melawan Belanda selama 5 tahun. Pada tahun 1829, Belanda menyerang pasukannya dengan sistem benteng dan akhirnya Kiai Mojo, pemimpin spiritual pemberontakan, ditangkap. Dua pasukannya yaitu Pangeran Mangkubumi dan Panglima Utama Alibasa Senghor menyerah kepada Belanda. Berbagai cara dilakukan Belanda untuk menangkapnya, seperti sayembara dengan hadiah sangat besar yaitu 20.000 gulden, namun tetap tidak dapat menangkapnya. Pada tanggal 28 Maret tahun 1830, Belanda mengundangnya untuk berdiri dan menjamin jika tidak ada kesepakatan, maka ia dapat kembali ke tempatnya. Namun Belanda berbohong dan menangkapnya. Sebulan kemudian, ia diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar. Sekitar 200.000 orang tewas dalam pertempuran. Belanda kehilangan 8.000 tentara dan 7.000 sepeda pribumi. Setelah perang Diponegoro berakhir pada tahun 1832, seluruh raja dan bupati Jawa tunduk menyerah kepada Belanda, kecuali Bupati Ponorogo Warongkoto Diningrat III. Selama 25 tahun, Pangeran Diponegoro tinggal di Benteng Rotterdam. Dan pada tanggal 8 Januari tahun 1855, ia meninggal di usia 69 tahun. Ini adalah kisah tentang siapa? Tentang Pangeran Diponegoro. Ini satu kisah dari Pangeran Diponegoro. Hidup dan mati adalah genggaman ilahi. Takdir adalah kepastian,
Tapi hidup harus tetap berjalan. Proses kehidupan adalah hakikat, sementara hasil akhir hanyalah syariat. Gusti Allah akan menilai ketulusan perjuangan manusia, bukan hasil akhirnya. Kalaupun harus menjumpai kematian, itu artinya mati syahid di jalan Tuhan. Oh, aku paham sekarang. Jangan lupa subscribe. Nah, sedikit lebih paham ya. Tadi kisah tentang siapa? Pangeran Diponegoro. Itu baru satu kisah dari Pangeran Diponegoro. Dan kemudian nih, selanjutnya ada kisah satu lagi. Ada 2 kisah lagi. Hai teman-teman, hari ini aku mau bercerita tentang perjuangan rakyat Indonesia melawan para penjajah. Kita mulai dari perjuangan sebelum kebangkitan nasional ya. Tokoh yang akan bercerita Siapa ini? adalah Kapitan Patimura. Kapitan Patimura. Identiknya dengan membawa pedang. Thomas Mapulesi pada tahun 1783 di Maluku. Dulu, Maluku terkenal sebagai penghasil rempah utama, sehingga pada tahun 1816 Belanda datang untuk berdagang. Tidak lama kemudian, Belanda melakukan monopoli rempah-rempah di Maluku dengan harga jual yang sangat murah. Belanda juga membangun benteng Dorstede di Saparua di bawah pimpinan seorang presiden bernama Van den Berg. Ia pun memaksa para pemuda Maluku menjadi serdadu yang dikirim ke Jawa. Tidak hanya itu loh, rakyat juga diharuskan kerja paksa tanpa upah sehingga semakin menderita. Karena Belanda semakin sewenang-wenang, timbullah perlawanan dari rakyat yang dipimpin oleh Patimura pada tanggal 16 Mei 1817. Pasukan Patimura menyerang benteng Dorstede dan berhasil mengalahkan Van den Berg. Tapi ternyata Belanda tak hanya tinggal diam teman-teman. Di bawah pimpinan Laksamana Baikes, Belanda mengirimkan pasukan lebih banyak dan berhasil menguasai daerah Kitu, Harupu, dan Saparua. Patimura akhirnya kalah dan ditangkap. Pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura dihukum gantung karena menolak tawaran kerjasama dari Belanda. Tapi karena perjuangannya, Patimura dianugerahi gelar pahlawan kemerdekaan. Begitulah kisah dari seorang Patimura. Sampai jumpa di seri tokoh selanjutnya. Ini tokoh dari Patimura. Tokoh yang terakhir, kira-kira tokoh siapa ya? Yuk, tokoh siapa? Betul, Sultan Hasanuddin. Assalamualaikum semuanya. Sebelum lanjut menyimak video ini, silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan diberikan pemahaman yang baik. Sultan Hasanuddin memiliki nama asli Muhammad Bakir Imalombasi Daeng Mata Wangtarai Bonto Mangape. Ia lahir pada 12 Januari 1631 dan merupakan anak dari pasangan Sultan Malikus Said, Raja Goa ke-15, dan Isabe Tongolakuntu. Sultan Hasanuddin ialah raja dari Kerajaan Islam Goa Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Selama masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, ia harus berhadapan dengan Belanda yang ingin memonopoli perdagangan di wilayah timur Indonesia. Sultan Hasanuddin lantas mengingat dan memegang teguh prinsip dari leluhurnya bahwa hasil bumi dan lautan harus digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan
dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arumpalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Arumpalaka Latenrita Toto Erum sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Hingga akhirnya Sultan Hasanuddin bersama kerajaan-kerajaan lainnya berhasil menggagalkan Belanda menguasai kerajaan Goa. Sultan Hasanuddin meninggal dunia pada 12 Juni 1670 dan dimakamkan di kompleks pemakaman Raja-Raja Goa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Dari perjuangan Sultan Hasanuddin, kita belajar tentang keberanian dan kegigihan dalam melawan tindakan yang salah dan sewenang-wenang. Sultan Hasanuddin berusaha untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda. Perjuangan beliau layak diteladani dan diberi penghargaan. Berbagai peninggalan Sultan Hasanuddin juga perlu terus dilestarikan sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Demikian informasi tentang Sultan Hasanuddin. Semoga bermanfaat. Ada kesalahan dan kekurangan kami. Nah, ini adalah kisah dari siapa? Sultan Hasanuddin. Tadi ada berapa kisah yang kita tonton? Tiga. Yang pertama, Pangeran Diponegoro. Yang kedua, Kapitan Patimura. Yang ketiga, Sultan Hasanuddin. Siapa yang dijuluki ayam jantan dari timur? Sultan Hasanuddin. Nah, dari bekal menyimak video ini, kira-kira sudah ada gambaran belum untuk membuat peta pikirannya? Sudah? Sudah? Sudah. Alhamdulillah. Nah, kalau udah sekarang siapkan alat tulisnya. Nah, siapkan alat bahan untuk membuat mind mapping. Yuk, tiap kelompok Bu Guru bagikan untuk membuatnya. Yuk, mulai dibuat. Ayo, waktunya terbatas. Iya. Bentar. Kebanyakan. Sok ini digunting juga sama, sok dibagi-bagi. Ini yang udah di ini bukan. Sok ini digunting juga, dipotong. Yuk, Bu Guru bagian LKPD-nya. Ya, sok. Mulai dikerjakan ya. Ini udah 3 belum? Pegang dulu, bentar. Dipotong dulu di itu, nanti Bu Guru susulin lagi. Ya. Yuk, mulai kerjakan semuanya, kerja bareng-bareng, dipotong. Tadi tulisannya udah kasih? Ya. Apa? Sok yuk, mulai selesaikan. Nih, ada yang nempel ini tengah-tengah, boleh nih, biar cepet nih. Sok man, tempel man. Ya, di tengah-tengahnya. Nanti yang lain ada yang motong, sambil disiapin.
Nah, dibuka itu kertasnya. Ya. Nanti ininya buat nempel kertasnya ya. Harus ini dulu sama buku. Oh, kamu bikin itunya dulu, nanti buku lu kasih. Nah, awas, miring. Jangan terlalu atas. Ada hijau-hijaunya dikit. Sip. Man, ini belum dilemat. Dilemat, bawahnya, Man. Ini ngelemnya bagaimana sih, Man? Oh, ini masih belum kan? Oh. Yuk, tinggal yang lainnya, mulai. Nah. Ayo mulai, ini ada yang nempel di atasnya. Sok nempel sekreatifnya kalian. Iya. Yuk nih, nempel Pi, kayak gini Pi. Di bawahnya ini, boleh di atasnya. Ini yang buat nantinya yang di bawah sini. Kamu pesan-pesannya taruh di sini gitu. Tulis apa kamu di sini, sok. Mulai, nanti nggak selesai, Pi. Kamu gunting, nggak gunting kan? Mulai nempel. Nah, kalau nggak, Kristi yang nempel, nanti Lutfi suruh gunting. Yuk, kotak kelompok, biar cepat selesai. Ada yang nempel, ada yang gunting, biar cepat selesai. Ini mantapnya mau kemana, Den? Oh ya, sok. Nah, ini yang rata. Yang nempel. Kalau kurang lem, tambahin lem lagi naik. Naik, Den. Seret gitu nggak apa-apa. Kok nempel. Nah, ini nanti kapur nih. Awas, kena angin. Ya? Boleh. Sok, tinggal mulai ditempel nih, mau di mana nih? Nah, ini punya sini, Kapitan Patimuranya. Itu Mal, jangan. Yang satu diambil dulu tuh. Nggak apa-apa biar nggak terbang kertasnya. Ini Diponegoro samain sama Diponegoro bisa ketukar. Ini Patimura sama Patimura gitu. Ini Patimura, Bu. Ya yuk mulai. Nah, satuin nanti biar nggak ketukar sama yang lain.
bawa gunting nggak? Ini kok nggak bawa gunting ya? Kok guntingnya cuma 2? Nih satu lagi pakai guntingnya Bu Guru nih. Sok, ya cepat. 1 nempel. Yo. Nah, di Ponegoro mau ditempel di mana? Boleh di mana aja sekreatifnya kamu, boleh. Sok bikin. Sekreatifnya kamu lah, terserah. Bebas, namanya juga belajar. Yuk membuat. Nih, tempel-tempelin lagi. Nah, yuk. Yuk waktunya. Cepat. Cepat yang rapi. Itu yang ini potong lagi ini, Vin. Nah, yang itu Hasanuddin ya. Hasanuddin. Nah, pinggirnya itu dipotong lagi biar nggak kegedean, nanti nggak muat gitu. Kesini boleh serut lah. Agak jangan terlalu lebar. Yuk, jangan semuanya gunting, ada yang mulai menempel, nanti kelamaan, ada yang mulai menempel lagi. Diskemain, tempelannya mau gimana? Sok, urut-urut. Nah, situ. Oh, berarti nanti tulisannya mau di samping di bawahnya ya? Tapi namanya di sini. Ya boleh, sok. Kalau nggak muat ya dikecilin aja, ininya nggak harus gede. Ya, Kapten Patimura nih. Dikecilin boleh tulisannya, nggak usah segede itu. Ya boleh, sok. Bikin kreatifnya. Kalau nggak boleh nanti keterangannya di sini aja. Nanti sininya yang informasi yang ditolak di sini. Nanti kertasnya terempel di sini yang kecil. Ya. Boleh. Tapi harus ditempel dulu. Nanti panahnya menyesuaikan aja. Oke, mana di Ponegoro nih? Patimura dulu mau. Udah selesai Patimura. Sok mau disusun dulu kayak gimana gambarnya. Ini gini. Terus gini ya, Pak. Ya gini kah? Bebas. Mau gimana aja bebas. Mau di bawahnya kayak gini boleh. Mau diurut di sebelahnya kayak gini 3-an ya boleh. Oh, tinggal kamu maunya gimana aja. Yang kira-kira muat, yang rapi. Nah. Yuk mulai. Tempel lagi. Lainnya mungkin jangan kebanyakan. Nanti jadinya enggak terlalu lengket. Tok. Oke, mau gimana gambarnya juga boleh. Mau Patimuranya di sini ya boleh, mau ininya di mana ya boleh. Sok mau digimanain dulu skemanya. Gimana? Ini buat nanti informasinya. Kamu nulis tentang informasi yang kamu dapat di sini. Boleh dari tulisan ini. Toh, misalkan nih, Patimura udah selesai tempel. Mau model gimana? Ya boleh mana aja. Bebas. Dari sini.
Mau di skema dulu, kamu nempelnya mau gimana? Nggak muat ya? Udah kamu punya aja di sana. Nggak harus semuanya yang ngapain. Dua aja yang nggak apa-apa kalau misalkan nggak muat. Sok mau punya. Nanti dikasih panah kecil-kecil kayak gitu aja ya. Nah. Nah, di skema dulu, gambarnya gimana? Kalau misalnya nggak muat, muatnya 3 ya nggak apa-apa, 3 nggak harus 4-4-nya. Sok ya. Nah, ini nanti di pinggir sini aja nih. Kan itu berarti nggak muat ke bawah. Ini taruh sini nih. Kalau nggak ini dipotong. Dan jadi informasi yang didapatnya di bawah. Ini kan nggak muat ya. Potong yang jadi 2 kan jadi bawah. Nanti kesini tinggal tempel kertas. Sok nih, ini udah dipanahin. Tinggal ditempel, yuk. Alif yang nempel, bola biar cepat selesai. Oke. Yuk. Ayo sakit tuh dibantuin. Beb, yuk. Lanjut. Saling membantu. Sisanya diberesin Mi. Anu apa yang nggak kepake ta. Dikuasin nanti jadi nggak nyampul. Nah. Yuk waktunya 10 menit lagi harus selesai. Yuk tuh ada yang bantuin lagi. Nah. Yuk. Nggak apa-apa, sok. Ayo. Boleh jepit ngelemnya. Kalau kepret nanti pakai jari. Nanti biar yang lain nempel lagi biar cepat. Nah, sok nih yang nempel lagi. Diratain pakai jari nggak apa-apa. Iya itu kan belum tempel, sok Fahmi mau nempel di lem. Yang pertama, Bu. Ya sok mana aja kan terserah. Terserah kelompokmu, kreatifnya maksudnya. Mau ada bakunya harus gimana, yang penting sesuai dengan itunya. Pakai spidol dong, pakai spidol biar tebel. Kalau spidol kan kelihatan tebal. Yo, ayo selesaikan lagi, dikit lagi. Nih, yang udah mulai bikin pendapat tuh di situ pakai kertas yang tadi Bunda kasih. Nah, ini tulis satu-satu. Nanti ditempel pendapatmu di tempat informasi. Iya, boleh nih ngambil kalimat dari sini boleh. Tulis pakai pulpen, nulisnya pakai pulpen. Iya. Ya. Nah, kamu kalau geser terbaik. Nah, kalau geser terus ini bisa kopek. Sip. Kalau mau semuanya, kalau nggak kira-kira nggak enak nih nggak usah semuanya. Sok ini mau ditempel mana dulu nih sebelahnya nih. Lagi di sini boleh.
Ya boleh, asal nggak tabrakan sama itu. Oh. Ini Boleh. Oh, nih yuk. Gerak cepat, waktunya 10 menit lagi. Tuh, nah, ini nabrak nih. Bawahnya aja. Kalau nggak muat, nggak usah semuanya, nggak apa-apa, juga aja boleh. Yuk. Terserah. Boleh. Yuk, mulai. Dah, selesai. Kalau nggak muat, nggak harus tempat-tempatnya, nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Boleh. Yuk, waktunya tinggal sebentar lagi. Kalau begini awalnya terlambat, yuk cepetan. Nih, kalau nggak muat Riz, nggak usah semuanya, nggak apa-apa Riz. Ya, 3 aja, 2 aja nggak apa-apa tiap. Ya cepat selesai. Maluku itu berarti ke Patimura tuh. Yang udah dilem langsung ditempel biar nggak kering lemnya. Boleh di sini, ini kamu nulisnya di sini yang ini. Nah. Oh. Nah, saya nulis. Nulis 4 nanti kan di bawah nih. Informasi yang didapat. Sok mana aja. Boleh kelahirannya ini boleh. Boleh. Ini gak usah dilem langsung dan lemnya. Silakan. Tinggal ditempel aja. Sok. Buat makan cuma 4. Gak usah semuanya, sedikit aja. Informasinya kamu dapat dari sini gitu. Ya apa-apa, yuk, udah bagus rapi tuh. Nah, tuh susun banget di pura-puranya makin mas. Nggak usah semuanya, nggak apa-apa, pilih yang pas aja. Ini kan pas, ini tempel. Kalau kan pilihnya potong lagi sedikit, kan nggak nafsu. Boleh. Ayo, waktunya 5 menit lagi. Informasinya itu belum ditempel tuh, mana tulisan informasinya tadi? Mana? Nah, sip, tinggal ditulis, ditempel. So, itu lemnya. Tempel.
Nih, tempel sini nih, Nay. Sok bikin berapa? Gak apa-apa, ini mah kayak gini aja biar bisa dilepas ganti-ganti. Tuh, dibantu lem lagi tuh, biar cepat. Nih, nulis lagi 2, Nay. Lagi, Nay, apa, Nay? Boleh. Ngambil dari sini. Gak apa-apa. Terus. Tuh, mulai. Ini nanti ada yang mau bersih ya. Jangan sampai kotor. Nih. Nih, kalau ini susah, ini bikin 2 aja nggak apa-apa. Tapi nggak ditempel itu asal sini aja ditempel nggak apa-apa. Biar kelihatan rapi. Ya. Jadi waktunya sebentar lagi, cepet. Cepet. Soalnya ada panasnya. Oh, tinggal informasinya. Yuk, Mit, ini yang udah diberesin dibuang. Nah, sampahnya buang keluar. Nanti balik lagi ke dalam. Yang bersih. Sisanya sampahnya yang nggak kepakai dibuang biar bersih. Awas, jangan sampai berantakan. Yang satu-satu diambil. Tuh kertas tuh. Ini sampah yang nggak kepakai. Nyimpan, kasih sampahnya, Pan. Ya, dibuang. Oke. Yuk, 5 menit lagi waktunya. Gak apa-apa, Pak Pulpen. Kalau pakai spidol gedean. Nah, ini kalau mau dikasih panah-panah pakai spidol. Biar kelihatan. Nggak usah, kalau ini kan udah jelas, ya nggak usah, nggak apa-apa. Kalau mau ya dikasih, kalau enggak ya enggak. Paling ini dikasih panah kemana? Ke tempat sampah. Nggak apa-apa lah udah. Seadanya aja yang. Itu punya siapa itu? Mau ditambah lagi nggak itu? Oh, udah cukup punya Julaluddin. Ya wis. Nah, tinggal nih sini dikasih nama kelompoknya di sini, boleh apa mau di atas? Pakai spidol biar bagus. Yang bagus tulisannya, Pan. Nama-namanya tulis. Ya kelompoknya. Dikasih informasi kelompoknya ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Nah. Yuk tulis. Ya udah nggak sama muatnya aja. Ini satu ada nulis kelompok di sini. Apa yang tulisannya bagus nih? Di sini. Kasih atas. Kelompok 1 pakai spidol, spidol. Nah. Kelompok 2. Kelompoknya Niko kelompok 3, itu kelompok 4. Kan, jadi kan? Nama anggotanya aja. Yang gede kelompok 1. Pas presentasi nanti foto ya, Bu. Nanti kirimin ke grup. Nanti dipotonya lagi ntar kalau udah selesai aja ya. Yuk. Sudah selesai semua? Oh, kalau kelompok 4 udah. Yang lain? Oh, ini belum. Selesaiin dulu. Oke. Informasi yang didapat. Dan nulis satu-satu apa nulis sendiri? Ya udah, nggak apa-apa, tulis. Nih, ditempel di mana? Ya? Iya. Nah. Ya, udah selesai?
Nah, tinggal ini. Nah, itu kayak gitu aja nggak apa. Itu jangan dilem, jangan. Tuh, biarin. Kamu buat nulisnya, aduh kamu. Wes. Nah, yuk, mau tambah mana nih? Yuk, buru-buru, waktunya habis. Oh, ada yang bantu ngelem lagi, nanti di sini tinggal nempel. Cepat. Nanti itu kan belum tempel dulu biar gak geser. Nah, ini ada yang nulis kelompoknya di situ, dinamain. Gak usah kayak gitu aja lah. Dengan nama kelompok nanti di sini kelompok 3. Sempit ini. Nah, selesai. Nih. Tinggal sini kelompok 4. Siap ya? Tinggal presentasi nanti. Nah, iya. Sisanya taruh sini. Nay, aku bikin video, Nay, nggak boleh kayak gitu, Nay. Ya. Ya. Kelompok 3, kelompok 4. Ya. Nah, sekarang saatnya presentasi. Yuk. Siap, alat tulisnya dipinggilin dulu. Ya semua ya? Ya? Ya udah nggak apa-apa. Nah, sekarang waktunya presentasi. Udah selesai semua. Yuk siap? Coba Bu Guru cek semangatnya. Semangat pagi. Alhamdulillah. Sekarang kelompok siapa yang mau presentasi? Angkat tangan. Yuk. Nah, kelompoknya Naya yang paling cepat. Yuk, persiapan dulu. Dipegang dari sini aja. Hadapin ke teman-temannya biar temannya lihat. Yuk, Tasya pegang, bantuin. Yang lain berdiri. Perhatikan kelompoknya Naya akan mempresentasikan hasil diskusi. Yuk, Nay, berdiri Nay, biar temannya lihat Nay. Yuk, Mat, sana Mat, berdiri sana Mat, biar temannya nggak kelihatan, nggak nutupin. Yuk, coba kalau presentasi dimulai dengan apa yuk? Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Nay, mulai Nay. Kami, lupa. Yuk bareng-bareng. Kami Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. Yuk Nay, mulai Nay. Coba dari gambarnya dijelaskan. Ayo. Kapitan Patimura. Ya, terus dilihat. Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Terus selanjutnya. Sultan Hasanuddin. Ya. Iya, informasi apa dari Sultan Hasanuddin yang bisa disampaikan temannya? Yo, yang lain perhatikan. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Bawatalo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan
dan keberaniannya melawan Belanda. Terus satu lagi tentang Pangeran Diponegoro. Apa informasi yang didapat dari Pangeran Diponegoro? Meledaknya perlawanan Pangeran Diponegoro salah satunya dikarenakan Belanda hendak membuat jalan yang melewati makam leluhur. Hal ini menjadikan Pangeran Diponegoro melawan dengan taktik perang. Gerilya. Sip, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Boleh duduk lagi. Nah, sekarang setelah kegiatan diskusi, nah Bu Guru pinjam dari kelompoknya Naya. Dilihat di sini. Nah, hasilnya. Ini ada siapa saja di sini? Ada Kapitan Batimura yang di tengah. Sultan Hasanuddin. Yang paling pinggir siapa? Pangeran Diponegoro. Yang marah karena makam leluhurnya dilewatin buat bikin jalan. Siapa? Pangeran Diponegoro. Yang dijuluki ayam jantan dari timur? Sultan Hasanuddin. Nah, dari informasi ini kita menjadi lebih paham. Nah, dengan membuat ini lebih paham nih. Oh, ini Kapitan Batimura berasal dari Maluku. Kemudian selain itu kita juga bisa menambahkan di bawahnya nih. Nah, ada informasi yang didapat setelah membuat peta pikiran seperti itu. Nah, untuk kegiatan belajar hari ini sampai di sini ya. Paham? Nah, nyampe di sini. Adakah yang mau bertanya dulu? Tidak. Tadi belajar tentang apa ya? Tentang sikap pahlawan. Yang perlu dicontoh tadi sikap pahlawan apa? Sikap pemberani dan juga suka membela diri. Membela yang benar atau yang salah? Yang benar. Jadi membela kebenaran. Kemudian juga harus menjadi sikap pemberani. Harus berani melawan hal-hal yang sewenang-wenang seperti contoh tadi. Nah, sekarang kita memasuki tahap kesimpulan. Jadi dari tadi kesimpulannya adalah dari banyaknya tokoh ini kita bisa membuat media apa sih yang bisa buat kita belajar biar lebih paham. Nah, salah satunya dengan yang tadi kita buat yaitu membuat peta pikiran tentang sikap pahlawan. Agar kita lebih mudah dalam memahami sikap-sikap apa sih yang harus kita pelajari, yang harus kita miliki agar kita lebih bermanfaat lagi untuk lingkungan sekitar kita. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap evaluasi. Yuk, persiapan untuk evaluasi. Bu Guru bagikan, kerjakan sendiri-sendiri. Ya, pakai pensil boleh, pakai spidol boleh, pakai pulpen boleh maksudnya. Dikasih nama pakai pulpen atau pakai pensil. Nah, kasih nama dulu. Ini 2 apa 3 sih? Oh ya. So, kasih namanya kamu. Nah, kemudian dikerjakan. Tulis tentang informasi yang kamu dapat tadi. Gitu aja. Sini. Yuk, tulis. Informasinya dari sini. Dari siapa yang dipanggil Sultan Hasanuddin boleh. Tulis ini. Oke? Nah, kasih nama. Terus nulis tentang tadi yang dipelajari hari ini aja. Waktunya 10 menit ya untuk melaksanakan evaluasi. Kerjakan sendiri-sendiri. Ya. Tulis lagi.
mulai dikerjakan. Lagi boleh. Udah evaluasinya? Nah. Nah, kalau udah boleh dikumpulin. Nih, yang udah dikumpulin. Nih. Hả? Pegang. Sudah semua ini? Nah. Nah, setelah kita melakukan kegiatan evaluasi, kita masuk ke kegiatan refleksi. Nah, dari kegiatan refleksi ini, kita mencari tahu apa sih yang sudah kita pelajari hari ini, kita ulang lagi. Coba, belajar tentang apa ya tadi ya? Sikap kepahlawanan. Ada tokoh siapa aja yang hari ini dipelajari? Kalian Diponegoro, Kapitan Batimura, Sultan Hasanuddin. Kemudian dari tokoh-tokoh itu tadi yang di depan ada Pati siapa ya? Ada Mahapatih Gajah Mada. Nah, dari yang semua kita pelajari hari ini, masih ada yang bingung nggak dengan materi hari ini? Ah, sudah lebih paham? Sudah, alhamdulillah. Kalau sampai sini, tadi evaluasi bisa mengerjakan semua ya dengan baik ya. Ya, kemudian gimana belajar hari ini? Nonton video, bikin media ini. Seneng nggak? Alhamdulillah. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, ini sudah masukin pelajaran terakhir tentang sikap pahlawan. Kemudian besok kita akan memahami tentang membandingkan lagi tentang isi suatu bacaan. Nanti kita menggali lebih lanjut tentang kisah fiksi dan non fiksi dari tokoh-tokoh yang lain. Begitu. Kemudian nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kegiatan pembelajaran ini tutup, kita akhiri dulu dengan kegiatan berdoa. Yuk, duduk yang rapi dulu, siap untuk berdoa. Udah, siap dimulai berdoanya? Nah, duduk yang rapi, semuanya siap berdoa. Yuk, Nay, pimpin doa, Nay. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafi khusri illa amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya bersalam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.